Siapa di sini yang gak asing lagi sama film yang satu ini? Iya, Interstellar. Kalau kita ngebahas soal Interstellar, nggak lengkap kalau kita nggak ngulik lebih dalam tentang salah satu poin penting di dalam cerita ini, lubang hitam. Dan kalau kita ngebahas tentang lubang hitam, pasti akan muncul satu pertanyaan. Gimana rasanya kalau kita masuk ke dalam lubang hitam? Di luar sana, jauh di luar angkasa, ada sebuah benda misterius yang begitu kuat hingga mampu menarik dan menghisap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan cahaya sekalipun gak akan bisa kabur. Ya, kita bicara tentang lubang hitam. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang benda misterius ini, ayo kita kenalan dulu sama lubang hitam. Mungkin lubang hitam ini terdengar seperti sebuah lubang kosong di luar angkasa, tapi sebenarnya lubang hitam adalah area di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat. Saking kuatnya bahkan cahaya yang memiliki kecepatan 300.000 km per detik aja nggak bisa lolos. Bayangin kalau cahaya aja nggak bisa lolos dari gravitasi lubang hitam, apalagi kita, manusia biasa. Tapi tunggu dulu, meskipun namanya lubang bukan berarti itu lubang yang bisa kita lihat secara langsung kayak lubang yang ada di tanah. Kita cuma bisa mendeteksi keberadaannya dari efeknya terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya bintang yang berputar terlalu cepat atau cahaya yang tiba-tiba bengkok karena gravitasi yang sangat-sangat ekstrim dari lubang hitam ini. Kalau kita udah ngerti apa itu lubang hitam, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana lubang hitam itu bisa terbentuk? Proses terbentuknya lubang hitam awalnya berasal dari bintang-bintang besar yang udah mulai kehabisan bahan bakar. Ketika bintang raksasa mencapai akhir hidupnya, disitulah gravitasi mulai menang dan bintang itu runtuh ke dalam dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah supernova, ledakan besar yang menyisakan inti kecil yang super padat. Kalau inti yang awalnya kecil ini berkembang dengan cukup masif, maka gravitasi akan terus menarik semua materi yang ada di sekitarnya ke dalam satu titik kecil dan membentuk apa yang kita sebut singularitas. Dan akhirnya, disitulah terbentuk lubang hitam. Objek misterius ini pertama kali dikemukakan pada abad ke-18 yang berasal dari pemikiran dua orang jenius, John Michel dan Pierre Simon Laplace. Kemudian dikembangkan oleh astronom asal Jerman Karl Schwarzschild pada tahun 1916. Karl mengembangkan teori tentang black hole ini setelah mempelajari tentang relativitas umum Albert Einstein. Buat kita tahu seberapa berat massa lubang hitam, anggap aja kita punya 1 sendok teh lubang hitam. Dan 1 sendok teh itu mengandung jutaan ton massa yang ada di dalamnya. Kalau kayak gitu, udah kebayangkan gimana berat massa lubang hitam ini walaupun hanya seukuran 1 sendok teh aja. Hal itu bisa terjadi karena semua materi yang ada di dalam tertarik sama gravitasi yang sangat kuat dan menghasilkan massa yang sebegitu besarnya. Tapi nggak semua lubang hitam mempunyai ukuran yang sama, apalagi seukuran sendok teh. Ada juga lubang hitam biasa yang disebut stellar black hole dan ukurannya ini sekitar 10 kali lebih besar daripada ukuran matahari. Namun faktanya stellar black hole ini masih belum ada apa-apanya sama supermassive black hole, yaitu lubang hitam yang mempunyai massa miliaran kali lebih besar daripada matahari kita. Biasanya supermassive black hole ini nongkrong di tengah galaksi besar, termasuk galaksi kita, Bima Sakti. Pusat galaksi kita juga mempunyai lubang hitam supermassive yang diberi nama Sagittarius A dengan massa sebesar 4 juta kali massa matahari. Lubang hitam supermasif ini layaknya bos besar di pusat galaksi kita karena ia menarik segala hal yang ada di sekitarnya, termasuk gas, debu, dan juga bintang. Tapi anehnya meski lubang hitam ini suka makan benda yang ada di sekitarnya, mereka ternyata juga punya peran penting dalam membentuk dan menjaga keseimbangan galaksi. Bayangin aja tanpa Sagittarius A, galaksi kita mungkin gak akan bisa seperti sekarang. Jadi meskipun kelihatannya nyeremin, ternyata lubang hitam ini sebenarnya berperan penting dalam membentuk alam semesta seperti yang kita kenal sekarang. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Gimana rasanya kalau kita masuk ke dalam lubang hitam? Kira-kira apa yang bakal terjadi sama tubuh kita? Yang perlu kita ketahui, lubang hitam ini ternyata punya 2 bagian utama. Ada horizon peristiwa dan juga singularitas. Singularitas adalah titik di pusat lubang hitam yang punya kepadatan tak terhingga, bahkan ilmuwan sampai saat ini belum mengetahuinya lebih lanjut.
Bayangin aja kalau kita ngelihatnya dari dekat, mungkin kita akan ngerasa kayak ada kekacauan besar yang gak bisa dijelaskan secara hukum fisika. Karena segala yang kita tahu tentang ruang dan waktu gak berlaku di dalam sana. Oke, misalnya kalau kita masuk ke dalam lubang hitam dengan massa seukuran bintang, maka tubuh kita bakal ngalamin yang namanya spaghettifikasi. Ya, kayak namanya tubuh kita itu bakal diregangin jadi kayak setipis spaghetti karena gaya gravitasi yang sangat kuat. Ngeri banget ya. Tapi kalau lubang hitamnya supermasif kayak yang ada di pusat galaksi kita, tubuh kita mungkin nggak bakal langsung terbelah gitu aja. Karena gaya tariknya itu bakal lebih merata. Tapi tetap aja kita nggak akan bisa keluar lagi kalau kita udah masuk ke horizon peristiwa. Ya, kalau kita ngedekatin lubang hitam, maka kita bakal ketemu sama yang namanya horizon peristiwa. Dan ini semacam batas tak terlihat yang kalau kita lewati, ya udah, kita nggak akan bisa kembali. Semuanya bakal ditarik ke dalam lubang hitam menuju titik pusatnya yang disebut singularitas. Dan ngomong-ngomong, ternyata foto pertama lubang hitam itu baru bisa diambil pada tahun 2019. Jadi ada tim dari Event Horizon Telescope atau EHT yang berhasil mengambil gambar pertama lubang hitam yang ada di galaksi M87. Dan galaksi ini berjarak sekitar 55 juta tahun cahaya dari kita. Ya, foto ini akan menjadi sejarah sepanjang masa karena ini pertama kalinya kita bisa melihat gambaran lubang hitam secara langsung. Meski masih berupa bayangan karena cahayanya nggak bisa keluar dari dalam. Selain menjadi foto yang bersejarah, ini juga jadi salah satu pencapaian besar dalam dunia astronomi karena ilmuwan akhirnya bisa mengetahui secara langsung bagaimana bentuk dari lubang hitam itu. Ternyata bukan cuma tubuh kita aja yang kena efeknya, tapi waktu juga bisa berubah saat kita mendekati lubang hitam. Dan inilah peristiwa yang disebut dengan dilatasi waktu. Kalau kamu nonton film Interstellar, kamu pasti inget banget adegan di planet Miller, planet yang deket banget sama lubang hitam Gargantua. Di planet itu 1 jam sama dengan 7 tahun di bumi. Hal itu bisa terjadi karena gravitasi lubang hitam yang kuat bikin waktu berjalan lebih lambat di dekatnya. Dan meski film itu fiksi, konsep ilmiahnya ternyata benar-benar ada. Dari beberapa lubang hitam yang udah kita sebutin tadi, itu ternyata masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah lubang hitam yang ada di galaksi Bima Sakti, yang diperkirakan mencapai 100 juta lubang hitam. Tapi itu juga masih belum ada apa-apanya kalau kita ngebandingin dengan jumlah seluruh lubang hitam yang ada di alam semesta yang diperkirakan mencapai 100 triliun lubang hitam. Namun dari ratusan triliun yang ada di alam semesta, hanya ada sekitar 100-200 lubang hitam yang lokasinya diketahui dengan pasti. Dan lubang hitam yang jaraknya paling dekat dengan tata surya kita adalah lubang hitam yang bernama Gaia BH1 yang jaraknya ini cuma sekitar 1560 tahun cahaya dari bumi. Tapi kamu jangan terlalu khawatir karena walaupun dekat nggak ada kemungkinan kita bakal jatuh atau masuk ke dalam lubang hitam ini. Satu pertanyaan menarik yang kadang muncul kalau kita ngebahas lubang hitam yaitu, kalau ada lubang hitam, apakah ada juga lubang cacing atau wormhole? Wormhole ini merupakan semacam jalan pintas di luar angkasa yang menghubungkan dua tempat berbeda dalam waktu singkat seperti yang ada di film Interstellar. Sayangnya meskipun menarik, wormhole ini masih sebatas teori dan fiksi dari para ilmuwan. Belum ada bukti nyata kalau ia beneran ada. Tapi siapa tahu di masa depan kita dan para ilmuwan bisa menemukan wormhole ini sebagai jalan pintas untuk penjelajahan kita ke berbagai tempat di alam semesta. Lalu kalau lubang hitam ini terus-menerus menarik segala sesuatu yang ada di sekitarnya, apakah ia bisa dikalahkan? Secara teori, menghancurkan atau mengalahkan lubang hitam bukanlah tugas yang mudah karena sifatnya yang sangat ekstrim. Namun, konsep menghancurkan lubang hitam seringkali dikaitkan dengan teori-teori spekulatif dalam fisika. Salah satunya adalah keberadaan lubang putih. Lubang putih atau white hole adalah konsep teoritis yang pertama kali muncul dari solusi persamaan Einstein dalam teori relativitas umum. Kalau lubang hitam adalah jebakan gravitasi yang menarik semua benda ke dalamnya, maka lubang putih adalah kebalikannya. Ia memuntahkan materi dan energi keluar, serta tidak memungkinkan apapun masuk ke dalamnya. Namun lubang putih ini masih bersifat hipotesa, alias nggak ada bukti pasti di mana keberadaan lubang putih di alam semesta kita. Mereka dianggap sebagai solusi matematis dalam relativitas umum, tapi belum ditemukan di dunia nyata.
Kalau kita beranggapan secara teori, lubang putih ini bisa menetralkan efek lubang hitam karena sifatnya yang berlawanan. Jika materi yang tersedot ke dalam lubang hitam diarahkan ke lubang putih, itu mungkin menghentikan pertumbuhan atau bahkan membalik proses pembentukan lubang hitam. Karena lubang hitam itu bisa menjadi gede karena ia terus-terusan melahap apapun yang ada di sekitarnya. Selain itu, ada beberapa teori lainnya untuk menghancurkan lubang hitam ini. Antara lain adalah radiasi Hawking, di mana Stephen Hawking menemukan bahwa lubang hitam perlahan-lahan menguap karena radiasi Hawking. Ini adalah proses di mana lubang hitam kehilangan energi dalam bentuk partikel kuantum. Meskipun proses ini sangat lambat, pada akhirnya lubang hitam akan menghilang dengan sendirinya setelah mengalami proses selama miliaran tahun. Dan yang terakhir adalah tabrakan dengan lubang hitam lain. Ketika dua lubang hitam bertabrakan, mereka ini bakal bergabung menjadi satu lubang hitam yang jauh lebih besar. Namun dalam proses ini sebagian besar energi dilepaskan dalam bentuk gelombang gravitasi. Proses ini mungkin nggak benar-benar menghancurkan lubang hitam, tapi lebih seperti mengubah bentuk dan ukurannya menjadi jauh lebih besar. Tapi sayangnya menghancurkan lubang hitam itu masih hanya sekedar teori fiksi ilmiah dan belum ada bukti konkret terkait lubang putih benar-benar ada. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu kesimpulan, di mana jika kita masuk ke dalam lubang hitam dan terperangkap di dalamnya, kita nggak akan bisa keluar dari sana selamanya. Lubang hitam ini mungkin masih dianggap sebagai monster dan menyimpan misteri di luar angkasa. Tapi satu hal yang pasti, mereka nggak hanya sekedar benda yang menakutkan di alam semesta kita. Mereka juga adalah jendela untuk kita memahami lebih dalam tentang alam semesta, tentang ruang, waktu, dan mungkin masa depan kita. Sampai jumpa lagi di video cari tahu selanjutnya, tempatnya kita belajar ilmu dengan santai. Bye-bye.